Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Sebegitu powerfulnya kah manusia itu, diri kita itu? Oke. Ya, sepowerful itu. Kurang lebih seperti ini. Mengapa manusia itu sangat powerful? Ada ini dan ada itu. Ketika yang ada hanya itu, dia tidak memiliki kehendak, keinginan, pilihan, dan bla bla bla, kecuali hanya menyaksikan dirinya sendiri, menyaksikan dirinya sendiri. Dan ketika yang itu menjadi yang ini, maka dia memiliki keinginan, memiliki kehendak, pilihan, dan bla 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 bla. Dan dia ya seperti itu. Itulah mengapa manusia sangat powerful. Lalu mengapa sekarang aku tidak powerful, sampean tidak powerful, semua kebanyakan tidak powerful? Itu karena kita sudah dipasang limit, pembatas kemampuan diri kita sendiri. Dalam penelitian psikologi, manusia itu hanya menggunakan 10%, kurang lebih seperti itu, dari pikirannya. Hanya segitu. Berarti pikiran kita ini sebenarnya mati, karena kita setiap hari mungkin kita berpikir hanya 5%, mungkin hanya 5%. Mengapa seperti itu? Ya, seperti di video-video saya sebelumnya, kita ini hanya mengulang seperti robot. Kita sudah dipasang program, dipasang pengetahuan, doktrin, dogma, aturan, hukum, pengetahuan. Nah, itu kita ulang-ulang setiap hari. Termasuk bahasa. Air itu panas. Kita sudah tahu air itu panas. Dan kalau mengenai kulitnya melepuh. Maka saat ini kita tidak berani menyentuh air panas itu. Pasti terjadi melepuh. Mengapa? Ya, karena gambarnya sudah ada di pikiran kita. Itulah limit, pembatas pikiran kita. Lalu yang dikatakan berpikir itu seperti apa? Berpikir itu out of the box, di luar pemikiran normal. Itulah orang gila. Sebenarnya kita ini tidak waras, tapi merasa waras. Dan orang ketika dia merasa tidak waras, barulah dia di sana menjadi waras, karena mau berpikir. Ya, memang seperti itu kok. Memang seperti itu. Ada contoh bangsa yang pikirannya itu sudah melewati limit batasnya sendiri, yaitu bangsa itu yang dikatakan mereka itu hampir menguasai dunia, kekayaannya. Ya, mereka sudah melampaui limit mereka sendiri. Sebenarnya caranya juga sama seperti diri kita yang berjalan di sini.
meniti ke dalam diri sendiri siapa aku. Tapi cara mereka unik. Tapi dengan cara yang unik itulah mereka bisa melampaui limitnya sendiri. Kalau di dalam istilah religi ada kun fayakun. Dan di Nusantara ini harusnya tempatnya itu. Apa contohnya di Nusantara yang melampaui limit pikiran itu? Ada beberapa manusia yang kebal dengan senjata. Apakah itu tidak melampaui limit pikiran? Nah, itu melampaui limit pikiran. Serta ilmu-ilmu yang lain di Nusantara, di mana pikiran ini tidak bisa masuk ke sana. Mengapa tidak bisa masuk? Ya karena pikiran belum tahu. Ya itu loh yang dinamakan berpikir itu. Menciptakan sesuatu, membuat sesuatu yang pikiran itu belum tahu, itulah berpikir. Bagaimana kita mencerna itu pikiran? Tidak bisa. Yang apa itu? Tidak bisa ditebas, tidak bisa dibakar, berjalan di atas air, dan bla 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 bla. Itu adalah kemampuan pikiran manusia yang di downgrade. Di downgrade itu apa ya? Yang dikaburkan faktanya, dikatakan itu bantuan jin, setan, dan bla bla bla. Nggak ada itu. Nggak ada jin, setan itu nggak ada. Yang ada hanya aku sendiri, sampean sendiri, dia sendiri, mereka masing-masing sendiri. Dan semua yang tertampil ini adalah perwujudanku sendiri, termasuk diri fisikku. Nah, inilah pengetahuan yang tersembunyi, sangat tersembunyi. Apa bisa kita mencerna pikiran, mencerna seperti Bung Karno itu? Tidak bisa, karena beliau bisa melewati limit pembatasnya sendiri, dan itu adalah bawaan alami dari manusia, bukan karena bantuan yang lain. Tidak ada yang bisa membantu manusia itu kecuali dirinya sendiri yang merubah dirinya. Ya, yang di luar itu seolah-olah membantu, seolah-olah, tapi yang jadi akar masalah itu ya di dalam diri, melampaui limitnya sendiri. Jadi inilah sedikit cerita tentang aku, tentang sampean, tentang semua manusia, bahwa Tuhan itu benar-benar wujud, benar-benar nyata, dan Dia tidak bisa dipikirkan, karena pikiran sebelumnya belum tahu tentang itu, tidak ada pengetahuan tentang itu. Bisakah sampean berpikir bagaimana bentuk bulan itu, daratannya seperti apa, apakah di sana ada air, dan bla bla bla? Tidak bisa, soalnya belum ada pengalaman sendiri oleh pikiran. Pikiran belum belajar mengalami sendiri di sana. Jadi ya ketika kita ditanya bagaimana bentuk bulan bla 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 bla, ya kita membayang-bayangkan saja. Kira-kira seperti ini, kira-kira seperti ini.
bagaimana wajah mbah kita 1 juta tahun yang lalu. Tidak tahu, pikiran tidak bisa ke sana. Nah, seperti itulah kira-kira ketika pikiran itu belum tahu. Makanya rata-rata mayoritas Tuhannya manusia itu ya seperti itu, halusinasi sendiri. Ya sedikit. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.